Video ini didukung oleh Ashiri Art, kontraktor rancang bangun masjid, arsitektur, dan kaligrafi. Ini kalam ini diputar ini. Kalam ini diputar, jadi kesannya begini nanti. Jadi nggak naik mas dia, ini nggak naik ini kan malah naik gini kan. Lo kadang master loh, yang juara kaligrafi ASEAN di Indonesia, kita lihat dah bikin angka 4 aja keliru kok. Dia nggak sadar padahal semua huruf itu ada kaidahnya. Makanya kan saya bilang tadi toh, khotot itu kalau udah master itu, dia melihat apapun huruf itu dengan ilmu mas, nggak asal dibuat. Makanya kan angka aja diperhatikan, titik aja diperhatikan, apalagi kamu ya, gitu kan, Mbak Qurratul Ain. Ini yang sering saya lihat itu begitu. Oke, kemudian kita lanjutkan. Kemudian harokat ya. Sekarang kita bicara harokat. Harokat disulus. Harokat disulus itu ketebalannya itu maksimal ya, maksimal. Ya yang panjang, yang pendek-pendek itu loh. Dari huruf yang kamu pakai, misalnya hurufmu itu 5 mili misalnya. Ya. Maka harokatnya itu ketebalannya ketika digores itu maksimal itu nggak sampai dari 2 mili. Coba kita perhatikan karya-karya Sami Afandi. Nah, kemudian arah luncurannya dia lebih mendatar daripada ndumah, Mas. Kalau ndumah ini kan seperti ini meluncurnya nih. Perhatikan, gini. Ya kan? Tapi kalau harokat meluncurnya bagaimana? Lebih datar, Mas, ke sana. Nah, kalau disulus itu nggak usah ada ujung-ujung yang runcing-runcing, biasa aja segini aja udah tek gitu. Ya kan? Kalau di Sami kan begitulah, kita kan ngajinya Sami kan. Loh Pak Ustadz, saya kok pernah lihat yang dibikin yang nggak begitu itu. Misalnya gimana? Misalnya gini. Kok ini ada ujungnya, terus ini ada ekornya depannya ini. Ya kan bukan Sami itu, berarti itu gaya pribadi. Berarti kamu nggak usah ngikut dong. Untuk kebutuhan lomba kaligrafi Ircica ini pasti dicoret. Gak bakal masuk nominasi sampean. Karena dianggap berbeda. Karena kiblatnya kan Sami kan. Ya kiblatnya Sami gimana? Ya udah itu ikutin aja. Gitu ya. Terus ada variasi pancing, variasi koma yang modelnya begini. Pernah lihat kan? Antum pernah lihat nggak? Ini pernah lihat nggak? Loh ini itu nggak sembarangan bikin ini. Biasanya model variasi begini itu kalau di posisi-posisi huruf mas, di bawah. Jadi misalnya taruhlah ini karya Sami. Ini karya Sami, kita perhatikan nih. Ini kan ada kalimat contoh-contoh variasi yang begini toh. Itu nggak mungkin ini tiba-tiba di atas, ini nggak mungkin. Kecuali yang bikin nggak master, taruh di atas dia. Yang begini-begini. Padahal nggak ada ini kayak gini di atas itu. Kayak gini ya di bawah, posisi-posisi bawah aja. Nggak ada kayak gini Sami itu di atas, ini nggak ada. Cari kalau ketemu. Ya, ingat-ingat ya. Ini ilmu ini, kita bicara ilmu ini. Oh, saya kira variasi itu bebas mbahmu. Kan gitu, repot itu. Kaligrafi itu ilmu, bukan hanya seni. Ya seni tapi mengandung banyak ilmu gitu. Nah, contoh lagi. Ini yang kadang saya sering ketemu ini, mumpung saya ingat. Kan ada juga pernah saya lihat itu begini. Set. Terus kemudian
Nah ininya sudah bener ini. Oh, udah seneng saya kayak gini, udah bener. Tiba-tiba ujungnya dikasih ini mas. Loh ini apa ini? Ini coba ayo. Variasi ini variasi sulus apa variasi apa sih sebenarnya? Ini variasi diwani jali mas, ya diwani. Dan di sulus jali atau sulus adi pun itu nggak ada. Ini mohon maaf ya, ini salah. Ya mohon maaf ini salah. Ini kalau yang nggak pernah ngaji pasti bikin begini. Berkahnya Anda pernah ngaji di PSKQ, ketemu sama saya. Kalau ada temenmu yang bikin begini, oh kata Ustadz Asyiri nggak boleh. Siapa kok ngomong nggak boleh? Terserah saya, ya beda lagi kalau terserah sampean. Masalahnya kalau sulus itu nggak ada variasi begini. Ini maksudnya di diwani jali. Paham ya? Nah ini harus dipahami betul-betul. Jadi jangan sampai salah. Coba Mas Imron ambilkan yang satu lagi mas di sana mas. Yang sebelah kanan paling bawah. Oke, nanti ada penjelasan lagi. Oke, terus ya saya lanjutkan. Pernah lihat variasi begini, Mas? Taruh di sini aja, Mas. Taruh di sini. Oke, kita ngaji sami ini. Oke, makasih ya. Pernah ya lihat begini ya, Mas ya? Pernah ya? Oke. Variasi ini tuh variasi yang satu pasangan, Mas. Paham ya? Anda bikin ini sendiri boleh. Sendirian ini boleh. Bikin ini sama dikasih variasi mem begini juga boleh, meskipun tidak ada huruf mem di situ. Nah ini diperhatikan, meskipun tidak ada huruf mem di situ. Tapi ada tapi loh ya, Anda nggak boleh bikin mem sendirian begini ya, sendirian begini mas. Mem tunggal begini loh ya, ini variasi begini loh ya, yang mem begini itu Anda letakkan di atas mem, huruf mem yang misalnya Anda nyusun sebuah kalimat, misalnya kayak gini nih. Ini kan ada huruf mem ini, sini. Ini mem kan? Mem kan? Nah, variasi mem yang ini, yang mem tunggal begini itu nggak boleh antum taruh di atasnya mem ini, misalnya di sini misalnya, mem di sini. Di atas sini atau di sini, itu nggak boleh. Kenapa kok nggak boleh? Karena saya belum pernah menemukan di master nggak pernah ada, kecuali nggak master loh. Karena saya belajarnya sama master gitu loh. Dan saya pernah nanyakan sama master, ya salah satu master itu, Wisam Saukat itu bilang nggak boleh. Mem yang kecil begini hanya boleh ditaruh di posisi bawahnya, di posisi bawah mem begini, ya. Kalau lokasinya cukup, tapi kalau nggak cukup bisa dipakai mem yang ini. Paham ya sampai di sini ya? Itu nanti diingat-ingat itu. Jadi nggak sembarangan. Kalau lokasinya nggak cukup, berarti nanti Anda pakai mem yang seperti ini, mas. Nah ini seperti mem tunggal aja, mem tunggal yang dipanjangkan. Anda pakai variasi mem begini. Gitu ya. Jadi mem yang Anda pakai menggunakan mem yang seperti ini. Kalau lokasinya memang lokasi posisi huruf di bawah. Boleh pakai mem ini asal lokasinya muat. Untuk posisi susunan sulus jali misalnya kan. Sulus jali kan biasanya kan ngikuti bentuk kan. Entah oval atau bulat atau apa lonjong misalnya kan, atau bentuk pintu, bentuk kubah, nah seperti itu. Anda bikin kaligrafi dekorasi misalnya, bentuknya bulat, tiba-tiba memnya antum variasikan begini terus keluar dari jalur itu, ya pasti
lucu kan gitu, nggak bagus akhirnya malah jadi nggak indah. Oke, sampai di sini ada yang bertanya teman-teman? Silakan Mas Imron.